Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video-video kami agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah yang kami bagikan. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Di sebuah desa kecil yang tenang, ada seorang ibu yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan tragis saat memanjat pohon durian, meninggalkan dia sendiri dengan dua anak kecil yang sangat dicintainya. Tapi dari kesedihan yang dalam dan derita yang tak terhingga, lahir sebuah kisah perjuangan luar biasa. Kisah seorang ibu bernama Inayah, yang berani meninggalkan rumah dan menembus batas negara demi masa depan anak-anaknya. Kisah ini bukan hanya tentang kerja keras dan pengorbanan, tapi tentang iman yang tak pernah pudar, dan cinta seorang ibu yang menjadi cahaya penuntun dalam gelapnya kehidupan. Saat tali dahan pohon durian itu putus, dunia Inayah seakan runtuh bersamaan dengan tubuh suaminya yang jatuh ke tanah. Suara jerit dan tangisan membelah keheningan pagi itu. Dua gadis kecil yang baru saja kehilangan ayah, hanya bisa terdiam dan menangis dalam pelukan nenek Bariah. Inayah tahu, sejak saat itu, hidupnya tak lagi sama. Himpitan ekonomi menjerat, dan tanggung jawab sebagai ibu tunggal membuatnya harus membuat keputusan paling berat, meninggalkan anak-anak yang ia cintai untuk mencari nafkah jauh di negeri orang. Malaysia menjadi tempatnya menempuh perjalanan yang penuh liku sebagai tenaga kerja wanita, berjuang melawan rindu dan cibiran masyarakat. Namun, dengan keteguhan iman, doa yang tak pernah putus, dan kerja keras yang tak kenal lelah, Inayah membuktikan bahwa kasih sayang seorang ibu mampu menembus jarak dan waktu. Dari perjuangan itu lahir buah hati yang sukses dan mandiri, membawa kebanggaan dan harapan baru untuk keluarga kecil yang dulu nyaris hancur. Angin sore berhembus lembut melewati deretan pohon durian yang menjulang di belakang rumah kayu sederhana itu. Langit mulai berwarna oranye keemasan, menandakan waktu maghrib akan segera datang. Dari kejauhan, suara ayam yang hendak kembali ke kandang terdengar bersahut-sahutan, sementara anak-anak kecil berlarian di pematang sawah, tertawa riang tanpa beban. Di balik keheningan desa kecil yang terletak di kaki perbukitan itu, seorang perempuan sedang duduk di tangga rumah, matanya menatap kosong ke arah jalan setapak. Namanya Inayah, perempuan parubaya dengan wajah teduh dan tubuh ramping karena terbiasa bekerja keras. Di dalam rumah, dua anak perempuan kecil sedang bermain dengan boneka lusuh yang terbuat dari kain perca. Anak sulungnya, Weti, baru berusia 8 tahun. Sementara adiknya, Diba, masih 5 tahun dan belum begitu mengerti arti kehilangan. Namun hari itu, Inayah merasakan ada yang aneh. Biasanya, menjelang maghrib, suaminya Ruslan sudah kembali dari kebun durian milik keluarga mereka. Ia tak pernah pulang terlambat, apalagi jika hujan rintik seperti hari itu. Tapi hingga langit berubah gelap, tak ada tanda-tanda kehadiran Ruslan. Inayah mulai gelisah. Ia memeluk kedua anaknya dan meminta mereka tetap di dalam rumah. "Aku cari ayahmu dulu. Nak, jangan keluar, ya. Tunggu di rumah sama nenek." Nenek Bariah, ibu kandung Ruslan, mengangguk pelan sambil menggenggam tasbih. Perasaannya juga tak enak, tapi ia tak ingin membuat Inayah panik. Dengan membawa senter kecil dan mengenakan sandal jepit yang sudah menipis, Inayah menyusuri jalan setapak menuju kebun di belakang bukit kecil. Hatinya berdebar-debar, kaki melangkah cepat melewati semak-semak yang basah. Di bawah pohon durian tertua, ia melihat bayangan sesuatu tergeletak. Ia memanggil, "Lan? Ruslan?" Tak ada jawaban. Ia mendekat, dan seketika tubuhnya lemas. Suaminya terbaring tak bergerak, tubuhnya penuh luka memar.
Di tangannya masih tergenggam tali nilon yang biasa ia gunakan untuk mengikat buah durian agar tak jatuh sembarangan. Dahan besar patah tergeletak di dekatnya. Dengan teriakan panik, Inayah berlari ke rumah tetangga terdekat, meminta pertolongan. Beberapa warga desa segera datang, membawa Ruslan ke rumah. Tapi semua sudah terlambat. Di ruang tamu yang remang, di hadapan tubuh suaminya yang terbujur kaku, Inayah menangis dalam diam. Air matanya jatuh deras, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tidak ingin anak-anak melihat ibunya hancur. Weti memeluk kaki ibunya sambil bertanya polos, "Bu, Bapak kenapa diam saja?" Inayah hanya mampu membelai kepala anaknya sambil berbisik, "Bapak sudah tidur panjang, nah, tidur yang sangat panjang." Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut duka. Pemakaman Ruslan diiringi isak tangis warga desa yang mengenal kebaikannya. Ruslan bukan orang kaya, tapi dikenal jujur, pekerja keras, dan tak pernah mengeluh. Ia menyayangi anak-anaknya dan sangat mencintai Inayah. Setelah tanah merah menutupi pusara suaminya, Inayah berdiri dalam diam. Hatinya seolah hancur, tapi tubuhnya harus tetap tegak. Ia tahu, ia bukan lagi istri yang bisa bersandar pada suami, melainkan ibu tunggal dari 2 anak kecil yang masih membutuhkan segalanya. Seminggu setelah kepergian Ruslan, kehidupan berubah drastis. Tak ada lagi penghasilan tetap. Beberapa pohon durian yang biasanya menjadi tumpuan panen tahunan kini tak bisa diandalkan. Harga durian sedang turun, dan Inayah tak sanggup memanjat atau mengurus kebun sendirian. Ia mencoba menjual nasi bungkus di pasar kecil desa. Tapi modal terbatas, dan persaingan ketat. Ia pernah bekerja sebagai buruh cuci di rumah kepala desa, namun penghasilan hanya cukup untuk membeli beras dan sayur seadanya. Anak-anaknya pun mulai merasakan dampaknya. Weti harus memakai seragam sekolah yang sudah kekecilan, dan Diba menangis karena ingin sepatu baru, tapi hanya mendapat sandal plastik bekas dari tetangga. Namun di balik semua kesulitan itu, Inayah tetap bangun lebih awal setiap pagi. Ia selalu menyempatkan diri sholat tahajud, menengadahkan tangan yang kasar dan retak karena deterjen, memohon kepada Allah agar diberi jalan. "Ya, Allah, aku tak ingin anak-anakku hidup seperti ini terus. Jika Engkau takdirkan aku harus jauh dari mereka demi rezeki yang halal dan berkah, kuatkanlah aku." Doa itu ia ulangi hampir setiap malam. Suatu siang, di pasar, ia bertemu dengan seorang kenalan lama yang baru pulang dari Malaysia. Perempuan itu dulunya juga janda, sama seperti dirinya, dan kini terlihat lebih sejahtera. Ia bercerita tentang peluang menjadi tenaga kerja wanita, TKW, lewat agen resmi PJTK di ibu kota kabupaten. Gajinya besar, dan bisa menyekolahkan anak sampai kuliah. Awalnya Inayah ragu. Ia tak ingin jauh dari anak-anak. Tapi ketika ia melihat Diba menangis kelaparan karena hanya makan nasi dan garam, hatinya seperti dihantam kenyataan. Malam itu, ia kembali sholat lama. Sujudnya panjang. Setelah sholat, ia duduk di tepi ranjang sambil menatap foto almarhum Ruslan. "Lan, maafkan aku. Aku mungkin akan pergi jauh. Tapi bukan karena aku tak cinta anak-anakmu. Justru karena aku sangat cinta, aku rela meninggalkan mereka demi mereka." Keputusan itu bukan hal mudah. Tapi hidup harus terus berjalan. Ia tahu, jika ia hanya bergantung pada belas kasihan orang lain, anak-anaknya tak akan pernah tumbuh menjadi mandiri. Ia ingin mereka sekolah. Ia ingin mereka bahagia. Esok paginya, dengan suara berat dan hati yang penuh luka, ia berkata kepada Ibu Bariah, "Bu, aku ingin kerja ke Malaysia. Aku titip Weti dan Diba. Mereka masih kecil, tapi aku percaya Ibu bisa rawat mereka." Nenek Bariah terdiam lama. Ia menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. Lalu, ia mengangguk perlahan. "Kalau itu jalan yang terbaik, pergilah, nak. Tapi pulanglah nanti, saat mereka sudah bisa memelukmu kembali dengan bangga." Inayah memeluk ibu mertuanya dan kedua anaknya. Air mata mereka bercampur jadi satu, seperti sungai yang meluap karena beban yang lama tertahan. Langit desa tampak muram,
dan pohon durian tua di belakang rumah berdiri membisu. Seolah menjadi saksi bahwa dari duka mendalam di bawah batang yang patah itu, lahirlah semangat baru yang tak akan pernah padam. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa seperti menapaki jalan yang penuh duri tanpa alas kaki. Inayah mulai bertanya ke sana kemari tentang agen Pejitki yang resmi, seperti yang pernah diceritakan temannya di pasar. Namun, sebagai perempuan desa yang tak banyak tahu dunia luar, langkahnya sering terbentur rasa takut dan ketidaktahuan. Ia harus ke ibu kota kabupaten yang letaknya hampir 2 jam naik ojek atau bus, menembus jalan tanah yang jika hujan menjadi kubangan lumpur. Tapi tekad dalam hatinya sudah melebihi batas keraguan. Ia tak lagi memikirkan dirinya sendiri, melainkan 2 gadis kecil yang setiap pagi memeluknya sebelum sekolah, dan setiap malam bertanya, "Bu, besok kita makan apa?" Pagi itu, dengan membawa dompet kecil berisi hasil jualan nasi selama 2 minggu, ia pergi ke kota. Ia mengenakan kerudung lusuh dan sandal yang hampir putus. Di terminal kecil, ia sempat kebingungan mencari arah. Ia tak pernah benar-benar pergi sejauh ini sendirian. Namun akhirnya ia menemukan kantor kecil bertuliskan, PT Amanah Karya Abadi, penyalur TKW resmi. Ruangan itu penuh dengan suara-suara. Ada perempuan-perempuan muda dan tua, semuanya tampak khawatir tapi juga menyimpan harapan. Salah satu petugas menerima berkas Inayah, lalu menjelaskan tentang proses pelatihan, dokumen, dan biaya yang akan dipotong dari gaji selama 6 bulan pertama. Mata Inayah sempat berkaca-kaca. 6 bulan tanpa gaji? Tapi ia mengangguk. Karena baginya, yang penting adalah ada jalan ke depan. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke kota untuk memulai pelatihan. Di asrama pelatihan yang sederhana namun padat itu, Inayah mulai belajar banyak hal yang sebelumnya asing baginya. Cara menggunakan vacuum cleaner, menyetrika dengan cepat, cara membersihkan talat duduk, bahkan sedikit-sedikit belajar bahasa Melayu dan Inggris. Ia tidur di lantai beralaskan tikar bersama belasan calon TKW lain. Malam-malam di asrama adalah malam-malam panjang. Di saat teman-temannya tertidur karena kelelahan latihan, Inayah duduk di pojok kamar, menatap langit-langit, lalu diam-diam meneteskan air mata. Ia memeluk mukenanya dan berbisik dalam doa. "Ya, Allah, aku hanya seorang ibu dari desa. Aku tak pandai. Tapi aku ingin melihat anak-anakku tersenyum. Jangan biarkan aku gagal di tengah jalan." Setiap minggu, ia menyempatkan diri menelepon rumah lewat warung telepon umum. Suara Weti yang ceria di ujung telepon selalu membuat dadanya hangat. Diba kadang ikut menyela, berbicara dengan bahasa campur aduk yang lucu. Tapi saat telepon ditutup, yang tersisa hanyalah kesepian. Ia menangis dalam diam, lalu kembali menyapu lantai asrama sambil menahan rindu yang mengendap dalam dada. 3 bulan pelatihan berlalu, dan hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu hujan gerimis turun pelan. Seolah langit pun turut bersedih. Inayah berdiri di halaman rumah, memeluk erat kedua anaknya yang baru saja bangun. Weti berusaha kuat, tapi air matanya jatuh juga. Diba tak mengerti banyak, tapi ia tahu ibunya akan pergi jauh. "Bu, nanti pulangnya bawa boneka, ya?" pintanya polos. Inayah mengangguk dengan senyum getir. Ia tak tahu kapan bisa pulang. Ia tak tahu apakah anak-anaknya masih kecil saat ia kembali, atau sudah tumbuh tanpa pelukannya. Nenek Bariah memegang tangan Inayah dengan erat. "Jaga dirimu baik-baik, Nak. Jangan sungkan untuk berdoa. Dunia luar tidak sehangat desa kita." Dan saat mobil travel menjemput, Inayah menoleh untuk terakhir kalinya. Ia melihat Weti dan Diba melambaikan tangan dengan mata merah. Hatinya serasa ditarik-tarik, ingin berlari kembali dan memeluk mereka, tapi kakinya tetap melangkah. Karena cinta itu terkadang harus jauh, agar bisa memberikan lebih banyak. Di bandara, ia baru sadar betapa kecil dirinya di tengah keramaian manusia. Ia tak terbiasa dengan segala prosedur dan keribetan yang terjadi. Untunglah ia selalu mengikuti instruksi dari staf Pejitki. Ia duduk di kursi ruang tunggu dengan tangan bergetar. Ia bukan lagi ibu rumah tangga desa. Ia akan menjadi orang asing di negeri orang.
Pesawat yang membawa Inayah menuju Kuala Lumpur mengudara sore hari itu. Dari balik jendela, ia menatap awan yang bergumpal-gumpal, lalu membisikkan nama kedua anaknya. Weti, Diba, tunggu ibu kembali. Kita akan hidup bahagia, walau hari ini ibu menangis, suatu hari nanti kita akan tersenyum bersama. Bab ini ditutup dengan adegan Inayah tertidur di kursi pesawat, mukanya lelah, tapi raut wajahnya tenang. Ia tak tahu tantangan besar apa yang menantinya di negeri jiran. Tapi ia yakin satu hal, jika niatnya baik, Allah pasti membukakan jalan. Dan jika hatinya kuat, segala luka akan menjadi cerita, bukan luka yang sia-sia. Di persimpangan hidup yang berat ini, Inayah memilih jalan yang paling menakutkan, tapi juga paling mulia, demi anak-anaknya. Dan di sanalah kisahnya sebagai pejuang dimulai. Hari pertama Inayah menginjakan kaki di Kuala Lumpur tidak seperti yang ia bayangkan. Bandar udara itu megah dan hiruk-pikuk, penuh suara dalam bahasa yang belum ia pahami. Ia dan 5 rekan TKW lainnya dikawal oleh agen setempat menuju tempat transit. Wajah-wajah asing memandangi mereka seolah mereka hanya kumpulan tenaga kerja murah yang datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak ingin dilakukan penduduk asli. Inayah hanya menunduk. Di dalam dadanya, degup jantung terasa lebih keras dari deru mesin mobil yang membawanya. Ia tahu hidupnya tak lagi sama sejak hari itu. Rumah majikannya ternyata terletak di pinggiran kota, dalam sebuah komplek mewah yang penuh pagar tinggi dan kamera pengawas. Ketika pintu rumah terbuka, keluar seorang perempuan paruh baya dengan tatapan tajam. "Namamu siapa?" tanyanya dalam bahasa Melayu bercampur Inggris. Inayah terbata-bata menjawab. Ia tak fasih, tapi ia berusaha sopan. Hari-hari pertama terasa menyesakkan. Ia harus bangun pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah 2 lantai, menyetrika pakaian, memandikan anjing peliharaan, dan menunggu hingga malam untuk kembali masuk ke kamarnya yang kecil di samping dapur. Ia sering menangis dalam diam. Kadang-kadang, ia memeluk mukena dan tidur dalam posisi duduk karena tubuhnya terlalu lelah untuk berbaring. Yang paling membuat hatinya sesak adalah ketika ia tahu bahwa selama 6 bulan pertama, ia tidak akan menerima sepeser pun gaji. Semua dipotong untuk pelatihan, tiket, paspor, dan berbagai biaya lain. Di rumah, ia tak bisa mengirim uang untuk membeli susu Diba atau membayar SPP Weti. Setiap minggu, ia hanya bisa menulis surat, berharap Nenek Bariah bisa membacakannya. "Nak, maafkan ibu, belum bisa membelikanmu sepatu baru. Ibu di sini baik-baik saja, tapi rindu kalian sangat berat. Tetaplah sekolah. Doakan ibu kuat ya." Di rumah majikan, Inayah jarang diberi waktu istirahat. Ia makan seadanya, seringkali hanya menyisakan makanan sisa. Tapi ia tak pernah protes. Ia selalu percaya bahwa Allah Maha Melihat dan bahwa sabar adalah kunci dari semua pertolongan. Namun tidak semua harinya suram. Ada beberapa momen kecil yang menyelipkan harapan. Suatu hari, anak majikannya yang masih kecil, bernama Aisyah, memeluknya dan berkata, "Auntie baik, saya suka sama Auntie." Kalimat itu, meski sederhana, membuat mata Inayah basah. Ia merasa masih ada makhluk kecil yang bisa merasakan ketulusan di balik segala lelah yang ia sembunyikan. 6 bulan berlalu dengan lambat. Tapi akhirnya, pada bulan ke-7, Inayah mulai menerima gaji. Hari pertama menerima uang itu, ia langsung ke kantor pengiriman uang dan mentransfer hampir semua untuk keluarganya di desa. Ia bahkan menyelipkan sedikit pesan dalam suratnya. "Buat Weti dan Diba beli buku ya, dan titip salam buat nenek. Ibu sayang kalian." Saat itulah, Inayah merasa untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, bahwa ia bukan hanya bertahan, tapi mulai melangkah. Namun kabar dari kampung tidak selalu membahagiakan. Suatu hari, Nenek Bariah menulis surat panjang berisi keluh kesah. Weti jatuh sakit karena demam tinggi. Diba menangis malam-malam karena merindukan ibunya. Dan tetangga mulai berbisik-bisik, menyindir Inayah sebagai perempuan yang meninggalkan anak demi ringgit. Kata-kata itu seperti sembilu menusuk hati Inayah berkali-kali.
Ia duduk di sudut dapur malam itu, memeluk dirinya sendiri sambil menahan isak. Di kejauhan, suara azan dari radio kecil di kamar pembantu terdengar lirih, seolah memanggilnya untuk mengadu. Ia bersujud, menangis. Tidak seperti biasa. Ya, Allah, kalau bukan karena anak-anakku, aku tak akan sanggup. Tapi engkau tahu niatku. Aku tidak ingin kaya. Aku hanya ingin mereka tidak kelaparan. Aku ingin mereka sekolah, punya masa depan. Jangan biarkan aku patah, ya Rab. Dan malam itu, meski tanpa pelukan siapapun, Inayah bangkit dari sujudnya dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh doa-doa yang tak pernah berhenti ia panjatkan. Waktu berlalu, dan Inayah menjadi pekerja yang disukai. Majikannya mulai mempercayainya, bahkan memberinya waktu libur sebulan sekali. Ia memanfaatkannya untuk menulis surat lebih panjang, dan menyisipkan uang tambahan untuk membeli keperluan anak-anak. Kini, meski tubuhnya masih lelah, senyum mulai sering muncul di wajahnya. Ia bahkan belajar menabung sedikit demi sedikit. Dalam hatinya mulai tumbuh rencana. Suatu saat, ia akan pulang dan membuka warung sendiri. Ia akan tetap bekerja keras, tapi di tanah kelahirannya, dekat dengan anak-anaknya. Di suatu malam di Kuala Lumpur, Inayah duduk di balkon belakang rumah, memandang bintang-bintang di langit. Ia teringat malam-malam di kampungnya, bersama almarhum suaminya yang sering mengikat durian sambil bercanda. Matanya berkaca-kaca. Mas, aku masih berjuang. Anak-anak kita sehat. Mereka tumbuh, walau tanpa kita. Tapi aku percaya, cinta kita masih menjaga mereka. Dan di langit sana, mungkin ada satu bintang yang bersinar lebih terang malam itu. Menemani langkah seorang ibu yang sedang berjuang di negeri orang. Waktu terus berjalan. Tahun pertama Inayah di Kuala Lumpur telah berlalu. Musim hujan di Malaysia datang dan pergi, begitu juga air mata rindu yang mengalir diam-diam setiap malam. Namun Inayah tidak pernah mengeluh. Ia tahu, di setiap tetes peluh dan tangis itu, tersimpan harapan besar yang ia tanam untuk masa depan dua permata hatinya, Weti dan Diba. Ia tak pernah melewatkan satu pun hari libur untuk menulis surat, meski kini komunikasi perlahan berubah menjadi lewat panggilan telepon, kadang video call melalui HP milik majikan yang sesekali diizinkan ia pakai. Suatu sore yang syahdu, suara Weti terdengar dari seberang telepon. Ibu, aku dapat nilai terbaik di kelas. Kata bu guru aku rajin. Tangis Inayah langsung pecah. Ia mencoba menahan agar suaranya tak bergetar. Tapi kerinduan dan bangga bercampur menjadi satu dalam dada. Alhamdulillah, Nak. Terima kasih sudah belajar rajin. Itu hadiah terbaik untuk ibu. Tapi jangan lupa, ya belajar itu penting, tapi ibadah lebih penting. Jangan tinggalkan salat. Nurut sama nenek. Jangan nakal, jangan bantah. Diba juga ya, ikut kakak belajar. Kalian berdua cahaya ibu. Cahaya yang selalu ibu cari di malam-malam ibu bekerja. Iya, Bu. Kami nurut, kok. Nenek ngajarin kami ngaji tiap malam. Mendengar itu, hati Inayah menghangat. Ia tahu, meski tak di sisinya, anak-anaknya tetap tumbuh dengan nilai-nilai yang ia tanamkan sejak dini. Dan itu semua berkat Nenek Bariah, ibunya, yang telah menjadi tiang rumah selama Inayah jauh di negeri orang. Di lain waktu, Inayah mengirimkan satu kardus berisi oleh-oleh kecil, kerudung warna-warni untuk Weti dan Diba, kain batik untuk nenek, dan sedikit makanan ringan dari toko halal dekat tempat tinggal majikan. Ketika paket itu sampai di rumah, tangis bahagia pecah. Weti memeluk kerudung barunya seakan-akan itu adalah pelukan ibunya. Diba menciumi biskuit kecil itu sambil berkata, "Ini dari ibu ya, Nek?" Dan Nenek Bariah hanya bisa memandang langit sambil menahan haru. "Ya, Allah, kabulkanlah doa anakku Inayah. Jangan biarkan dia terjatuh dalam lelah. Jadikan pelukannya sampai ke sini, meski ia jauh di sana." Namun tidak semua hari berjalan manis. Satu malam, setelah seharian bekerja tanpa henti, Inayah jatuh sakit. Tubuhnya panas, menggigil, dan perutnya melilit.
Ia sempat terbaring 2 hari di kamar kecilnya, tanpa obat, hanya dengan air putih dan sedikit bubur dari pembantu tetangga yang iba melihatnya. Ia menangis sendirian. Dalam keadaan lemah, ia memegang HP dan membuka foto anak-anaknya. Ya, Allah, aku tak boleh menyerah. Aku harus sembuh. Anak-anakku butuh aku. Aku tak boleh mati di negeri orang. Ia paksa bangun keesokan harinya. Dengan tubuh lemah, ia tetap mencuci piring, membersihkan lantai, dan memandikan anjing peliharaan majikan. Semua itu ia lakukan dengan sisa-sisa tenaga dan doa. Dan sungguh, pertolongan Allah selalu dekat. Setelah 2 hari penuh kesabaran, majikannya akhirnya membawanya ke klinik. Dokter memberi obat dan menyarankan istirahat. Dalam hati Inayah hanya bisa berucap syukur. Di sela kelelahan itu, ia tetap menyempatkan diri menelepon Weti. Nak, maaf ya, ibu belum bisa pulang. Tapi ibu titip pesan, jangan pernah tinggalkan salat. Kalau ada masalah, curhat sama Allah. Dan jangan pernah bandel sama nenek. Sekolah yang rajin. Belajar yang sungguh-sungguh. Dunia ini berat, nak, tapi kalau kamu punya ilmu dan iman, kamu akan kuat. Suara Weti menahan tangis. Iya, Bu. Kami akan ingat semua pesan ibu. Dan Diba yang masih kecil, hanya berbisik, Bu, pulanglah cepat. Air mata Inayah kembali mengalir. Tapi ia tidak lemah. Air mata itu adalah saksi cinta dan tekad. Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi satu hari nanti, ia akan pulang dan memeluk anak-anaknya lagi dengan kepala tegak dan hati penuh syukur. Inayah menatap kalender dinding di kamar pembantu. Ia menandai tanggal setiap bulan dengan lingkaran merah. Ia menghitung mundur. Bukan hanya waktu kontrak yang tersisa, tapi juga jarak rindu yang perlahan mengecil. Sambil menyalakan lampu kecil di pojok kamar, ia mengambil Al-Quran kecil dari kopernya. Ia buka halaman yang ditandai selembar foto Weti dan Diba. Dan malam itu, ia membaca dengan suara lirih, berharap lantunan ayat itu mengalir sampai ke hatimu mereka di kampung. Rindu ini, aku bawa dalam doa. Dan hanya kepada MU, ya Rab, aku titipkan anak-anakku. Waktu terus bergulir. Tak terasa, 3 tahun telah Inayah habiskan sebagai TKW di Kuala Lumpur. Ia sudah tak asing lagi dengan ritme kerja yang padat, tekanan dari majikan, dan kesunyian malam yang sering menjerat hatinya dengan rasa sepi. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Inayah tetap tegak berdiri, mimpi akan masa depan anak-anaknya. Di sela-sela kerja rumah, ia tak pernah absen mencatat tanggal-tanggal penting di buku kecilnya. Hari ulang tahun Weti, hari pertama Diba masuk sekolah dasar, hingga tanggal pengiriman uang tiap bulan untuk keluarganya di kampung. Ia bahkan mencatat setiap kali Weti memenangkan lomba di sekolah atau ketika Diba berhasil membaca doa pendek dengan lancar. Meski jauh, ia hadir dalam tiap langkah anak-anaknya, lewat surat, doa, dan uang hasil keringatnya yang selalu ia sisihkan demi mereka. Namun tidak semua berjalan mulus. Pada tahun keempat kontraknya, Inayah mendapat ujian yang paling menyakitkan selama ia tinggal di negeri orang. Suatu sore, saat sedang mengepel lantai, majikannya secara tiba-tiba memarahinya karena dianggap memecahkan guci antik yang sebenarnya tidak ia sentuh. Kamu bodoh. Ini mahal tahu. Jangan buat saya rugi. Inayah terdiam. Ia mencoba menjelaskan, tapi kemarahan majikannya membutakan segalanya. Ia diusir dari ruang tengah, disuruh tidak makan malam, dan keesokan harinya, gajinya dipotong sepihak. Malam itu, Inayah hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak tahu harus mengadu ke siapa. Kawan-kawan TKW lain di sekitar rumah itu pun bekerja untuk majikan yang sama kerasnya. Ia hanya punya satu tempat untuk bersandar, sajadah dan langit malam yang sunyi. Ya, Allah, sampai kapan aku harus begini? Aku tidak ingin hidup mewah. Aku hanya ingin anak-anakku sekolah dan punya masa depan. Jika ini luka yang harus aku terima, kuatkan aku. Tangisnya pecah, tapi tak membuatnya lemah. Besok paginya, ia tetap bangun sebelum subuh, menyapu,
menanak nasi, dan menyetrika baju seperti biasa. Ia bukan perempuan yang tumbang hanya karena satu bentakan. Ia seorang ibu, dan ibu tidak punya hak untuk menyerah. Di kampung halaman, anak-anak Inayah mulai tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Weti, yang kini menginjak usia 16 tahun, sudah membantu nenek mengurus kebun kecil dan beternak ayam. Tapi diam-diam, Weti juga mulai mencoba beternak burung puyuh. Ia belajar dari YouTube milik tetangga yang punya HP Android, mencatat jenis pakan terbaik, cara merawat telur, hingga menghitung untung rugi. Dan ketika Inayah tahu dari nenek bahwa anak sulungnya mulai beternak, ia menitikkan air mata haru. Ya, Allah, ini benih kesabaran yang kau tumbuhkan. Anak itu belajar dari lelahku. Sementara itu, Diba, adiknya, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan suka berdagang kecil-kecilan. Ia menjual kue buatan nenek ke teman-teman sekolah. Uangnya ia simpan rapi di celengan. Diba pernah berkata kepada nenek, "Nanti kalau besar, aku mau punya toko sendiri, jual HP kayak punya Pak Umar." Nenek Baria hanya tersenyum. Tapi dalam diam, ia mendoakan, semoga kedua cucunya mewujudkan mimpi yang dirindukan ibunya. Di negeri seberang, Inayah mulai merasakan rindu yang tak tertahankan. Ia mengajukan cuti pulang kampung setelah kontrak tahun kelimanya selesai. Dan ketika surat persetujuan datang, hatinya meledak dengan rasa bahagia yang sudah lama ia kubur. Namun sebelum pulang, Inayah menyempatkan diri mengunjungi seorang sahabat sesama TKW yang sedang sakit keras karena kecelakaan kerja. Sahabat itu dirawat seadanya di apartemen kecil, tidak punya cukup uang untuk pulang. Melihat kondisi itu, Inayah merogoh tabungan kecilnya dan memberikan sebagian uang yang seharusnya ia bawa pulang. "Aku tahu bagaimana rasanya sakit di negeri orang. Aku tidak bisa banyak bantu, tapi setidaknya, kamu tahu, kamu tidak sendirian." Sahabatnya hanya bisa menangis, memegang tangan Inayah dengan lemah. Dan Inayah hanya tersenyum, walau dalam hati ia sadar, uang itu akan membuatnya harus lebih hemat di kampung nanti. Tapi bagi Inayah, kebaikan tidak harus menunggu kaya. Ketika hari kepulangan tiba, langit Kuala Lumpur tampak seperti ikut menangis. Hujan gerimis turun, seolah melepas seorang perempuan luar biasa yang telah melewati 5 tahun penuh perjuangan. Inayah naik pesawat dengan koper kecil, penuh oleh-oleh murah tapi penuh cinta. Ia membawa pakaian sederhana, Al-Quran kecil, beberapa foto lama, dan satu surat tulisan tangan yang belum ia kirimkan, surat untuk almarhum suaminya. "Mas, aku pulang. Maaf, 5 tahun kita tak sempat ziarah. Tapi aku bawa cerita, anak-anak kita baik-baik saja. Mereka tumbuh jadi orang hebat, Mas. Dan aku janji, aku akan lanjutkan hidup ini untuk mereka." Weti dan Diba berdiri bersama nenek di antara kerumunan penjemput. Ketika Inayah keluar dari pintu kedatangan, tubuhnya kurus, tapi senyumnya hangat. Dan saat Weti berlari memeluknya, dunia seakan berhenti sejenak. Tangis mereka pecah. "Ibu, pulang ya, Bu? Beneran pulang?" "Iya, Nak, Ibu pulang. Untuk selamanya." Peluk itu menghapus semua luka. Air mata Inayah tumpah, tapi kali ini bukan karena derita, melainkan karena harapan yang akhirnya menjadi nyata. Langit pagi di desa tampak bersih dan hangat saat Inayah pertama kali menginjakkan kaki kembali di tanah kelahirannya. Udara pedesaan yang sejuk langsung menyusup ke dada, menggantikan sesak dan lelah selama 5 tahun bekerja sebagai buruh migran. Meski tubuhnya ringkih, langkah Inayah tampak mantap. Ia kembali, bukan sebagai perempuan lemah yang dulu terpuruk karena ditinggal suami, tetapi sebagai ibu yang pulang dengan harga diri dan setumpuk harapan untuk masa depan anak-anaknya. Hari-hari pertama di kampung dipenuhi pelukan dan doa. Tetangga berdatangan. Ada yang tulus menyambut, ada pula yang datang hanya karena penasaran. "Akhirnya pulang juga ya?" "Nah," kata tetangga. 5 tahun loh, kuat juga di negeri orang, yang lain menambahkan. Inayah hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan berbagai macam cibiran dan komentar. Yang penting, ia tahu siapa dirinya dan untuk apa ia berjuang. Namun di balik senyumnya,
Tubuhnya menyimpan banyak sisa luka. Kakinya sering kesemutan karena berdiri terlalu lama selama bertahun-tahun. Pinggangnya sakit karena pernah jatuh saat mengangkat barang berat di rumah majikan. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia punya keyakinan, Allah akan cukupkan kekuatan seorang ibu jika niatnya benar. Kebersamaannya dengan anak-anak menjadi penawar luka paling manjur. Setiap pagi, Weti membantu Inayah menjemur pakaian, sementara Diba menyapu halaman sambil bercerita tentang sekolahnya. Inayah kembali menjadi ibu seutuhnya. Ia menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke madrasah, dan mengajari mereka mengaji setiap malam. Nah, dulu ibu sering menangis sendiri di Malaysia, tapi sekarang ibu hanya ingin tertawa bersama kalian. Tapi ingat pesan ibu, belajar yang rajin, jangan pernah tinggal salat, dan tetap rendah hati walaupun nanti kalian jadi orang sukses. Weti dan Diba mengangguk, menyimpan pesan itu dalam hati. Mereka tahu, ibu mereka bukan perempuan biasa. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa, dan mereka tidak ingin mengecewakannya. Suatu hari, Inayah mendapati Diba tengah menjajakan kue buatan nenek ke warung-warung sekitar desa. Ia diam-diam mengikuti dari kejauhan, melihat cara anak bungsunya tersenyum pada pembeli dan berbicara sopan. Hatinya menghangat. Kamu hebat, Di. Kecil-kecil sudah tahu rasanya cari uang halal. Sementara itu, Weti makin serius dengan usaha beternak burung puyuh. Dengan uang kiriman terakhir dari Malaysia, Inayah membelikan Weti 3 rak besar kandang puyuh dan modal pakan. Bu, Weti janji, Weti akan kembangkan ini. Nanti Weti mau bantu biaya sekolah Diba sampai kuliah. Gak usah mikir terlalu jauh, Nak. Ibu cuma ingin kalian hidup jujur dan cukup. Soal rezeki, biar Allah yang atur. Tapi dalam diam, Inayah menangis di malam harinya. Ia sujud lebih lama. Ia tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menyampaikan syukur dalam bisikan. Ya, Allah, akhirnya aku bisa melihat anak-anakku tumbuh baik. Semua sakitku dulu tidak sia-sia. Namun hidup di kampung juga punya tantangan tersendiri. Ada sebagian orang yang masih memandang sinis perempuan yang pernah menjadi TKW. Ada yang mencibir bahwa Inayah terlalu berani, terlalu mandiri. Bahkan ada yang mencurigai uang hasil jerih payahnya sebagai hasil dari kerja tidak jelas di luar negeri. Ibu-ibu zaman sekarang banyak gaya ya pulang langsung bikin usaha ini itu, padahal kerja jadi babu. Sindir seseorang suatu hari di pasar. Inayah menunduk. Ia tak membalas. Ia tahu harga dirinya tak ditentukan oleh omongan manusia. Ia hanya balas dengan diam dan amal. Ia hanya ingin menjalani hidup tenang, membesarkan anak-anaknya, dan tetap dekat dengan Allah. Aku bukan perempuan sempurna, bisiknya suatu malam di atas sajadah, tapi aku ingin menjadi ibu yang dirindukan surga. Kehidupan Inayah pun perlahan mulai menata arah baru. Ia tidak ingin hidup dari sisa uang tabungannya saja. Maka bersama Weti, ia membuka usaha kecil di rumah, menjual telur puyuh dan bumbu racikan dapur. Sementara Diba, yang mulai remaja, mulai dibimbing untuk mengatur pembukuan dan membantu mencatat transaksi kecil. Kita harus mulai dari yang kecil. Rezeki besar datang karena kejujuran dan kerja keras, kata Inayah, suatu pagi sambil menggulung telur puyuh ke dalam kemasan plastik. Dan memang benar. Dalam waktu 1 tahun, pesanan telur puyuh mulai meningkat. Warung-warung kecil di desa sebelah mulai ikut memesan. Bahkan beberapa pedagang di pasar mulai bertanya apakah mereka bisa jadi pengecer. Diba pun mulai berpikir untuk menabung demi membuka toko kecil yang menjual pulsa dan HP bekas. Nanti, Bu, Diba juga mau punya toko sendiri. Biar ibu bisa istirahat. Inayah tersenyum. Tangannya yang keriput mengusap kepala putrinya. Ibu nggak apa-apa capek, asal kalian hidupnya nggak susah. Di malam Jumat, keluarga kecil itu duduk bersama di ruang tengah. Mereka membaca surat Yasin bersama, seperti dulu saat ayah mereka masih hidup. Lampu temara menggantung di langit-langit rumah. Di dinding, ada foto Inayah saat masih muda bersama almarhum suaminya. Dan setelah tahlilan singkat, Inayah berkata pelan,
Mas, anak-anak kita baik. Mereka tumbuh jadi orang jujur. Terima kasih sudah memberi aku 2 cahaya ini. Sekarang, aku akan lanjutkan hidup dengan mereka. Aku tidak sendiri. Wati menggenggam tangan ibunya. Diba memeluk erat dari samping. 3 hati dalam 1 pelukan. Luka memang belum hilang, tapi kini mereka punya kekuatan yang jauh lebih besar, cinta dan keikhlasan. Waktu terus melaju seperti arus sungai yang tak pernah berhenti. Tahun demi tahun bergulir, dan di tengah kesederhanaan hidup mereka, perlahan satu demi satu doa Inayah mulai menampakkan jawaban. Usaha telur puyuh yang dulu bermula dari 3 rak kandang kini berkembang menjadi puluhan. Di belakang rumah, berdiri kandang-kandang rapi, berjejer memanjang, dengan suara burung puyuh yang khas, berisik namun menenangkan. Weti, anak sulung yang dulu pendiam dan penurut, kini menjelma menjadi perempuan tangguh. Bersama seorang pria sederhana bernama Seno, tetangganya sendiri yang juga anak seorang petani, mereka memutuskan menikah dalam prosesi yang hangat dan bersahaja. Tidak ada pesta mewah, tidak ada pelaminan megah. Hanya doa, nasi berkat, dan keluarga terdekat yang bersyukur. Seno bukan orang kaya, tapi hatinya jujur. Ia bekerja sebagai teknisi bengkel motor kecil di kota kecamatan. Namun, satu hal yang membuat Inayah mantap merestui. Dia laki-laki yang tak malu bekerja, tak malu berdoa, dan tak malu menyayangi Weti sepenuh hati. 1 minggu setelah menikah, Seno langsung turun tangan membantu kandang puyuh. Ia membuat sistem sirkulasi udara yang lebih baik, membantu pemasaran ke luar desa, bahkan mempelajari cara pembuatan pakan mandiri agar biaya produksi bisa ditekan. Di mata Inayah, ini bukan hanya menantu, tapi mitra yang akan membawa keluarga ini lebih kuat. Di sisi lain, Diba yang kini duduk di bangku SMA kelas 3, menunjukkan ketertarikannya pada dunia bisnis dan teknologi. Ia sering membantu tetangga mengisi pulsa, membeli kuota data, bahkan membantu setting HP Android. Bu, kalau Diba buka konter kecil di depan rumah, boleh ya? Nanti kita kasih nama Diba Sel, ucapnya suatu sore. Inayah tersenyum, lalu mengangguk pelan. Asal kamu niatnya lurus. Jangan karena ingin kelihatan keren, tapi karena ingin memberi manfaat. Ibu dukung. Dengan tabungan kecil dari hasil menjual telur puyuh dan sumbangan ikhlas dari Weti dan Seno, berdirilah sebuah konter mungil dari papan triplex di teras depan rumah. Sederhana, tapi penuh semangat. Spanduk hasil cetakan sendiri, etalase bekas yang dibersihkan, dan beberapa unit HP bekas hasil titip jual dari teman sekolah. Pelan-pelan, pelanggan mulai berdatangan. Anak-anak sekolah datang beli pulsa. Ibu-ibu datang pasang tempered glass. Diba tekun melayani semua dengan ramah. Setiap ada uang masuk, ia langsung mencatat. Bahkan membuat laporan harian yang disimpan dalam buku bergaris, seolah dia sudah jadi manajer toko besar. Malam-malam Inayah kini diisi dengan senyum haru, bukan lagi tangis dalam sunyi. Ia masih rajin salat malam, masih setia membaca Al-Quran meski matanya mulai kabur. Tapi dalam doanya, kini ada rasa tenang. Ya, Allah! Engkau maha membolak-balikan nasib hamba MU. Dulu aku dicibir, dihina, dijauhi. Tapi kini engkau beri kehormatan, bukan karena aku hebat, tapi karena engkau tak pernah meninggalkanku. Setiap kali Diba pulang dari konternya dan menyerahkan keuntungan harian, Inayah hanya tertawa sambil berkata, "Ibu ini bukan bendahara ya, nak. Udah, simpan sendiri. Tabung buat masa depanmu." "Tapi ibu kan manajer utama," jawab Diba sambil memeluk. Suatu hari, sebuah momen yang membuat hati Inayah meleleh tiba-tiba datang. Di malam Maulid Nabi, setelah pulang dari pengajian kampung, Diba mendekati ibunya dan berkata, "Bu, besok aku mau daftar kuliah online. Aku nggak minta banyak. Tapi aku janji, aku mau jadi sarjana walau dari rumah. Nanti aku bisa bantu ibu ngajar ngaji anak-anak, atau bantu kampung bikin pelatihan HP. Aku cuma pengen ibu bangga punya anak kayak aku." Inayah memeluk Diba erat. Ia menangis. Tapi bukan tangis sedih. Itu adalah tangis kemenangan.
Air mata yang seolah berkata, "Ya, Allah, ini hasil dari malam-malam panjangku di Malaysia. Ini hasil dari doa-doaku di atas lantai yang dingin di rumah majikan. Semua tas sia-sia." Sementara itu, Weti dan Seno juga menambah kandang dan mulai mencoba ternak bebek petelur. Mereka belajar dari YouTube, dari buku, dari petani lain. Bahkan Seno sempat diundang Dinas Peternakan untuk jadi narasumber peternak muda sukses di acara pelatihan desa. Dan apa yang paling membahagiakan bagi Inayah? Suatu pagi, saat ia membuka pintu, ia menemukan tulisan di pintu depan rumah. "Terima kasih Ibu Inayah. Berkat Ibu, kami tahu artinya berjuang tanpa menyerah. Dari Ibu kami belajar bahwa jadi perempuan bukan alasan untuk lemah, tapi alasan untuk lebih tangguh." Weti tiba. Inayah tak bisa berkata apa-apa. Ia duduk di tangga depan rumah, memandangi langit yang mulai biru, dan berkata dalam hati, "Terima kasih ya, Allah. Kalau besok engkau ambil nyawaku, aku sudah cukup bahagia." Weti dan Seno sedang memberi makan burung puyuh, Diba menghitung stok pulsa sambil mendengarkan lagu Islami dari HP-nya, dan Inayah duduk mengaji di teras. Tak ada kemewahan, tapi ada kedamaian. Tak ada tumpukan harta, tapi ada limpahan berkah. Karena hidup tidak selalu tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita perjuangkan, dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Mentari pagi menyapa lembut halaman rumah Inayah. Sinar keemasan menyelinap di antara pepohonan, menari-nari di dinding rumah yang sederhana namun penuh kehangatan. Burung-burung puyuh di kandang belakang sudah mulai ribut, seolah tahu bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Warga kampung mulai memperhatikan rumah Bu Inayah bukan lagi sebagai rumah janda TKW yang dulu pulang diam-diam tanpa sambutan, tapi sebagai rumah yang hidup. Ada aktivitas, ada usaha, ada semangat, dan, yang paling mencolok, ada ketenangan. Bukan karena mereka kaya, tapi karena keluarga itu bersyukur. Waktu terus membuktikan bahwa niat baik dan kerja keras akan mematahkan segala cibiran. Orang-orang yang dulu memandang sebelah mata kini justru sering mampir. Ada yang bertanya soal cara ternak puyuh, ada yang ingin konsultasi usaha kecil, bahkan ada ibu-ibu muda yang minta Diba untuk mengajari mereka jualan pulsa lewat HP. Inayah selalu menerima dengan tangan terbuka. "Bu, kok nggak buka pelatihan aja? Biar ibu-ibu bisa belajar juga." "Lah ibu ini siapa, Nah?" "Lulusan SD. Bisa masak aja syukur," jawab Inayah sambil tertawa. Tapi bukan Inayah namanya jika menolak kesempatan untuk berbagi kebaikan. Ia sadar, apa yang ia dapat bukan cuma untuk dirinya. Maka ia mulai rutin menggelar pengajian kecil setiap malam Jumat di rumahnya. Di sela-sela pengajian, ia menyelipkan cerita perjuangan hidupnya, bukan untuk pamer, tapi untuk menyemangati. Weti dan Diba juga tanpa sadar menjadi contoh bagi generasi muda di kampung itu. Weti, meski sudah menjadi ibu dari satu anak, tetap membantu suaminya memelihara kandang, mengelola distribusi telur, bahkan ikut rapat kelompok tani wanita. Tak sedikit gadis muda yang diam-diam menjadikannya panutan. Diba pun makin berkembang. Konter kecilnya sekarang punya 2 etalase, satu untuk HP, satu lagi untuk aksesoris dan kuota data. Ia merekrut 2 anak muda putus sekolah untuk bantu menjaga saat ia kuliah daring dari rumah. Bahkan sesekali ia memberi mereka upah lebih, sambil berkata, "Dulu ibu saya kerja di luar negeri demi kami. Sekarang giliran saya bantu orang lain." Inayah tahu, bukan hasil usaha mereka yang paling membanggakan, tapi nilai-nilai hidup yang mereka pegang teguh, jujur, rajin, tidak gengsi, dan selalu taat ibadah. Suatu hari, kepala dusun datang ke rumah Inayah. "Bu Inayah, saya mewakili warga mau minta panjenengan isi acara Hari Ibu minggu depan. Kami semua sepakat, ibu adalah sosok inspiratif di desa ini." Inayah terkejut. Tangannya gemetar menggenggam sajadah yang baru saja ia lipat. "Loh, Pak, saya ini cuma ibu-ibu biasa. Kerja jadi babu di luar negeri." "Justru itu, Bu. Dari babu bisa jadi guru. Guru kehidupan."
Dengan suara serak, Inayah akhirnya berdiri di depan warga di balai desa. Ia tidak membawa pidato tertulis. Ia hanya bicara dari hati. Dulu saya dianggap tak pantas karena memilih jadi TKW. Tapi saya cuma ingin anak saya makan nasi. Saya ingin mereka sekolah. Saya rela dicaci, asal mereka tidak putus cita-cita. Sekarang, saya cuma ingin bilang, jangan pernah malu jadi perempuan yang berjuang. Jangan pernah gengsi meneteskan keringat yang halal. Semua hadirin hening. Tak sedikit yang menitikkan air mata. Seorang ibu yang dulu sering jalan menunduk karena gunjingan, kini berdiri tegak sebagai pilar kehormatan kampung. Setelah acara itu, rumah Inayah tidak pernah sepi. Ibu-ibu datang bukan sekadar membeli telur, tapi juga meminta nasihat. Remaja datang untuk belajar wirausaha. Bahkan RT mengusulkan agar rumah Inayah dijadikan pos inspirasi bagi kelompok ibu produktif. Inayah tak pernah bermimpi sejauh ini. Tapi di setiap malam, dalam sunyi, ia masih sujud seperti dahulu. Ia masih memohon dalam bahasa sederhana. Ya, Allah, jangan biarkan aku sombong. Jangan biarkan anak-anak lupa daratan. Pegang kami dalam jalan MU. Ia percaya, kemuliaan bukan soal gelar atau pangkat, tapi tentang iman yang dijaga dan ikhtiar yang tidak berhenti. Kini, rumah kecil Inayah bukan hanya tempat tinggal, tapi pusat cahaya harapan di sudut desa. Siapa sangka, seorang ibu yang dulu pergi seorang diri meninggalkan kampung demi sesuap nasi, kini pulang dengan membawa ladang amal dan ladang ilmu. Inayah tidak mengubah dunia, tapi ia mengubah hidup anak-anaknya. Dan dari situlah dunia bisa ikut berubah. Karena ketika satu perempuan berjuang dengan keimanan, maka generasi sesudahnya akan tumbuh dengan keberanian. Pagi itu berbeda dari biasanya. Matahari masih enggan menampakkan diri, seolah tahu bahwa rumah kecil di ujung dusun itu sedang dipenuhi kecemasan. Suara ayam tak lagi bersahutan, dan burung puyuh di kandang belakang pun seperti enggan bersuara. Inayah terbaring lemah di pembaringan. Nafasnya terdengar berat, matanya sayu, dan kulit wajahnya tampak pucat. Sejak semalam, suhu tubuhnya naik, menggigil, dan batuk tak berhenti. Diba yang tinggal tak jauh dari rumah langsung memanggil Weti dan suaminya. Mereka datang tergesa-gesa, membawa obat dan selimut hangat. Bu, ibu istirahat dulu ya. Ini Diba yang jagain. Dulu ibu yang rawat kami, sekarang biar kami yang gantian rawat ibu. Inayah hanya tersenyum lemah. Tangannya bergetar mencoba membelai kepala Diba, seperti dulu saat Diba masih kecil dan sering menangis di malam hari. Tapi kini, tangan yang dulu kuat itu mulai renta. Namun kasih sayang di dalamnya tidak pernah luntur. Malam itu, di tengah keheningan dan bunyi detik jam dinding, Inayah sempat menangis pelan. Bukan karena sakit yang ia derita, tapi karena rasa syukur yang luar biasa. Ya, Allah, betapa engkau tak pernah mengabaikan hamba MU ini. Engkau ambil suamiku, tapi kau beri anak-anak yang luar biasa. Dulu mereka kurawat dengan air mata, sekarang mereka membalasnya dengan cinta yang tak terhingga. Weti memeluk ibunya dengan hati-hati, menyeka air matanya. Ia tahu, ibunya bukan menangis karena sakit, tapi karena bahagia. Bu, dulu ibu pernah bilang, pelukan ibu itu obat paling mujarab. Sekarang gantian, Bu. Kami yang peluk ibu, semoga jadi obat juga. Nenek Bariah duduk di sudut ranjang. Rambutnya telah memutih semua, tapi senyumnya tak berubah. Ia menatap Inayah dan dua cucunya dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, Inay. Anak-anakmu sudah jadi orang. Dulu ibu hanya bisa doakan kamu kuat di negeri orang. Sekarang, ibu bersyukur bisa menyaksikan mereka tumbuh jadi anak yang berbakti. Inayah menggenggam tangan ibunya. Ia merasa sangat kecil di hadapan wanita tua itu. Tanpa Nenek Bariah, mungkin Weti dan Diba tak pernah tumbuh dengan karakter sekuat sekarang. Bu, Inayah minta maaf ya dulu ninggalin anak-anak. Enggak usah minta maaf, Nak. Justru ibu bangga. Kamu kerja keras bukan buat kaya sendiri, tapi buat nyekolahin anak-anak. Itu lebih mulia dari apapun.
Weti dan Diba kini bergantian menjaga ibu mereka. Meski punya kesibukan usaha masing-masing, mereka tak pernah mengeluh. Bahkan suami mereka pun mendukung penuh. Biarlah usaha jalan seadanya dulu. Yang penting ibu sehat, kata suami Weti. Setiap sore, mereka menyuapi ibunya dengan bubur hangat, membacakan ayat-ayat pendek, dan mengusap punggung ibunya yang kini tak sekuat dulu. Semua itu mereka lakukan dengan cinta yang tak bisa diukur materi. Inayah merasa seperti dilahirkan kembali. Bukan karena sembuh dari sakit, tapi karena ia bisa melihat sendiri, cintanya selama ini tak pernah sia-sia. Suatu malam, Weti dan Diba tidur di kanan kiri ibunya. Lampu kamar dimatikan, hanya lampu minyak kecil yang menyala di meja samping. Dalam sunyi itu, Inayah memeluk kedua anaknya bersamaan. Terima kasih ya, Nak. Ibu tidak punya harta. Tapi kalau ibu boleh minta, jaga iman kalian, jaga akhlak kalian. Dunia bisa berubah, tapi iman jangan sampai lepas. Insya Allah, Bu. Kami belajar semua itu dari ibu. Pelukan malam itu menjadi pelukan yang tak akan pernah luntur dalam kenangan mereka. Sebuah pelukan yang lahir dari luka, doa, air mata, dan keteguhan iman seorang ibu yang tidak menyerah. 3 minggu kemudian, kondisi Inayah mulai membaik. Ia bisa berjalan pelan di halaman rumah, menyiram bunga, dan duduk sore di bawah pohon jambu yang dulu ia tanam bersama almarhum suaminya. Warga kampung datang menjenguk, membawa buah tangan dan cerita-cerita hangat. Bu Inayah ini kayak sumur ya, nggak pernah habis airnya. Sakit pun tetap jadi inspirasi. Inayah hanya tertawa kecil. Ia tak merasa hebat, hanya merasa beruntung karena Allah masih mengizinkannya hidup lebih lama, bukan untuk menumpuk dunia, tapi untuk menyaksikan buah cintanya tumbuh dan berbuah manis. Tak semua pelukan hadir saat bahagia. Kadang pelukan terindah justru datang saat lemah, saat takut, dan saat hampir kehilangan. Tapi dari pelukan itulah, iman ditumbuhkan kembali, dan kasih sayang diperkuat. Inayah telah mengajari anak-anaknya tentang cinta yang tak bersyarat. Kini, anak-anaknya mengajarkan dunia tentang bakti yang tanpa batas. Karena cinta ibu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk seumur hidup. Udara sore itu terasa hangat menyelimuti desa kecil, di mana keluarga Inayah tinggal. Pohon jambu di halaman rumah masih berdiri kokoh, menjadi saksi perjalanan panjang yang telah dilalui. Di dalam rumah yang sederhana, namun penuh cinta, tampak tawa dan canda dua wanita yang dulu kecil dan rapuh, kini sudah tumbuh menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Weti, dengan wajah cerah penuh semangat, tengah memeriksa kandang burung puyuhnya. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, ia memilih kembali ke desa, membangun usaha peternakan bersama suaminya. Ketekunan dan kegigihan mereka menjadikan usaha itu berkembang pesat, bahkan mulai membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Sementara itu, Diba, yang lulus dari sarjana ekonomi di sebuah perguruan tinggi ternama, tengah sibuk mengelola toko HP miliknya. Bersama suaminya, mereka membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga menjadi tempat belajar dan berbagi bagi para pemuda di desa. Pendidikan yang Diba tempuh memberinya bekal untuk mengelola usaha dengan profesional dan visioner. Inayah duduk di ruang tamu, matanya berkaca-kaca saat melihat kedua anaknya yang kini berdiri tegak di hadapannya. Dari gadis kecil yang dulu digendongnya dengan penuh harap, kini mereka sudah menjadi sosok yang mandiri dan bermartabat. Perjuangan yang tak mudah, hari-hari jauh dari mereka, dan pengorbanan yang tak terhitung akhirnya membuahkan hasil. Nah, ibu bangga sekali sama kalian. Kalian sudah membuktikan betapa kuatnya doa dan keteguhan hati, ucap Inayah dengan suara lembut. Weti dan Diba meraih tangan ibunya serempak, menatapnya penuh cinta dan rasa syukur. Kami tidak akan sampai di sini tanpa ibu, Bu. Semua ini berawal dari keteguhan iman dan doa ibu yang tak pernah putus. Iya, Bu. Ibu yang selalu mengajarkan kami agar rajin belajar, rajin beribadah, dan selalu hormat pada nenek. Itu yang membuat kami kuat, tambah Weti. Hari-hari kini dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Saat sarapan bersama,
Inayah sering tersenyum melihat anak-anaknya bercanda dan cucunya yang mulai tumbuh sehat dan ceria. Rumah mereka tidak mewah, tapi penuh dengan aura kehangatan dan kasih sayang. Setiap malam Jumat, pengajian kecil tetap berjalan di rumah itu, menjadi tradisi yang terus mereka jaga. Tak jarang tetangga dan saudara berkumpul, berbagi cerita dan pengalaman hidup. Di situ, Inayah berbagi hikmah dari perjalanan hidupnya, mengingatkan bahwa kunci utama kesuksesan adalah iman dan kerja keras. Inayah sadar bahwa warisan terbaik yang bisa ia berikan bukanlah harta benda, tapi keteladanan dan nilai-nilai kehidupan yang melekat kuat pada anak-anaknya. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan berjuang, nak. Tapi ingat, semua harus dilandasi dengan iman yang teguh. Karena tanpa iman, semua usaha akan mudah goyah. Kata-kata itu bukan hanya sekadar nasihat, tapi cermin dari perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ia pernah jatuh, namun selalu bangkit dengan kekuatan doa dan semangat tak kenal menyerah. Di ujung hari, Inayah duduk di teras rumah sambil memandang langit yang mulai gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan, seperti berjuta lentera kecil yang menyinari kegelapan. Ia tahu, perjalanan hidupnya tidak mudah. Tapi dengan keteguhan iman, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus, ia telah membangun sebuah rumah bahagia, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anak dan generasi yang akan datang. Hidup ini adalah ujian dan anugerah. Jika kita memegang erat iman dan selalu bersyukur, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar, keberkahan, dan kebahagiaan yang hakiki. Inayah tersenyum, mengusap rambut cucunya yang bermain di pelukannya. Di situ, di rumah kecil itu, tercipta kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan keajaiban iman yang abadi.